Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel yang akan selalu memanjakan kalian dengan analisis taktik, rumor transfer, dan cerita epik dari dunia sepak bola. Musim 2026-2027 dipastikan akan menjadi musim yang sangat panas dan penuh intrik di pentas La Liga. Mengapa? Karena raksasa ibu kota Spanyol, Los Blancos, baru saja melakukan pergerakan paling mengejutkan di kursi kepelatihan. Ya, The Special One, Jose Mourinho, telah resmi kembali ke Santiago Bernabéu. Kembalinya juru taktik legendaris asal Portugal ini bukan sekadar ajang reuni nostalgia. Ini adalah deklarasi perang kepada seluruh rival domestik dan Eropa. Florentino Perez akhirnya memanggil kembali sosok yang paling tahu bagaimana cara membangun mentalitas pemenang sejati. Pada video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas mengapa Real Madrid versi Jose Mourinho musim ini adalah kandidat absolut untuk menyapu bersih gelar juara La Liga. Mulai dari kepemimpinan bertangan besi, skuad mewah bertabur bintang, hingga revolusi lini belakang besar-besaran. Pastikan kalian subscribe, siapkan kopi kalian, dan mari kita masuk ke pembahasannya. Alasan pertama dan yang paling fundamental mengapa Madrid akan sangat menakutkan musim ini adalah faktor di pinggir lapangan. Menangani skuad Real Madrid tidak pernah mudah. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman taktik. Di ruang ganti yang diisi oleh pemain dengan gaji selangit dan ego sebesar stadion, seorang pelatih membutuhkan karisma, wibawa, dan ketegasan. Itulah atribut utama yang dibawa oleh Jose Mourinho. Mourinho dikenal sebagai pelatih yang tidak segan untuk mencadangkan siapapun jika sang pemain tidak mengikuti instruksinya, tidak peduli seberapa besar nama pemain tersebut. Pengalaman panjangnya di berbagai liga top Eropa membuatnya sangat fasih dalam meredam konflik internal dan mengubah ego individu menjadi senjata kolektif. Di bawah Mourinho, para pemain akan dipaksa untuk meninggalkan zona nyaman mereka. Ia akan menciptakan mentalitas us against the world atau kita melawan dunia, sebuah pendekatan psikologis yang selalu sukses ia tanamkan di setiap tim juara yang pernah ia latih. Jika ada satu orang yang bisa memastikan pemain sekelas Mbappe dan Vinicius Junior bertahan dengan gigi layaknya seorang bek, orang itu adalah Jose Mourinho. Berbicara soal Real Madrid, tentu tidak bisa lepas dari identitas mereka sebagai Los Galacticos. Musim ini, amunisi di lini serang mereka benar-benar tidak masuk akal. Kehadiran Kylian Mbappe di lini depan bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham menciptakan sebuah trio penyerang yang bisa dibilang sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Bayangkan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang yang akan dimaksimalkan oleh Mourinho. Bellingham akan bertindak sebagai motor penggerak dari lini kedua, menyuplai umpan-umpan membelah pertahanan kepada Vini dan Mbappe yang memiliki kecepatan lari bak peluru. Lawan manapun yang mencoba bermain dengan garis pertahanan tinggi melawan Madrid akan langsung dihukum dengan serangan balik fatal. Kualitas penyelesaian akhir ketiga pemain ini menjamin bahwa Madrid tidak akan pernah kehabisan cara untuk mencetak gol, sekalipun mereka sedang menghadapi tim yang menumpuk 10 pemain di kotak penalti. Tentu, serangan yang brilian memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan yang solid memenangkan gelar juara. Filosofi pertahanan adalah fondasi utama dari seorang Jose Mourinho. Menyadari hal tersebut, manajemen Madrid tidak main-main dalam bursa transfer musim panas 2026. Mereka sukses mendatangkan 3 pilar defensif kelas dunia, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella. Cucurella, yang diboyong dari Chelsea senilai 55 juta euro, akan mengisi pos bek kiri dengan etos kerja tanpa lelahnya. Konate, yang datang dengan status bebas transfer dari Liverpool, menawarkan keunggulan duel udara dan kekuatan fisik luar biasa di jantung pertahanan. Sementara itu, Dumfries di sisi kanan memberikan dimensi serangan ekstra sekaligus tenaga kuda yang tak ada habisnya untuk menyisir sayap. Tambahan pemain-pemain ini menyelesaikan masalah rapuhnya lini belakang Madrid dalam beberapa musim terakhir. Dengan back-back modern yang cepat, kuat berduel, dan agresif, Mourinho memiliki materi yang sempurna untuk membangun tembok beton di depan gawang. Lawan akan sangat frustrasi mencoba menembus pertahanan yang berlapis dan disiplin ini. Lalu, bagaimana dengan taktiknya? Banyak yang mengira Mourinho akan murni memainkan parkir bus. Namun,
Dengan skuad seatletis ini, kita akan melihat evolusi dari taktik sang master. Mourinho di Real Madrid musim 2026-2027 adalah tentang implementasi pressing tinggi terstruktur yang dikombinasikan dengan blok pertahanan rendah yang solid saat ditekan balik. Ketika kehilangan bola, gelandang bertenaga dan bek sayap baru seperti Cucurella dan Dumfries akan langsung menekan lawan untuk menghentikan aliran bola sejak dari sepertiga akhir pertahanan lawan. Namun, ketika mereka memutuskan untuk bertahan dalam, struktur 4 bek mereka akan sangat rapat, nyaris tanpa celah. Kedisiplinan posisi menjadi harga mati. Tidak ada lagi pemain sayap yang malas turun ke bawah. Sentuhan taktis ini terbukti mulai menyatu dengan karakter tim, menciptakan keseimbangan sempurna antara daya ledak di depan dan kekokohan di belakang. Real Madrid kini adalah tim yang bisa menguasai bola untuk mendikte tempo, namun juga bisa sangat nyaman membunuh lawan lewat transisi secepat kilat. Kombinasi antara pelatih bermental juara, barisan penyerang yang mematikan, lini belakang yang baru saja di-upgrade secara masif, dan taktik pragmatis yang efisien membuat Real Madrid terlihat seperti monster yang sulit dihentikan musim ini. Tim-tim seperti Barcelona dan Atletico Madrid harus bekerja ekstra keras jika ingin mengganggu dominasi Los Blancos. Namun, perlu diingat bahwa sepak bola selalu menghadirkan cerita yang sulit diprediksi. Di atas kertas, sebuah tim bisa terlihat jauh lebih kuat dibandingkan para pesaingnya, tetapi perjalanan kompetisi selama satu musim penuh selalu dipenuhi berbagai tantangan. Cedera pemain, jadwal pertandingan yang padat, penurunan performa, hingga keputusan-keputusan krusial dalam laga besar dapat mengubah arah persaingan dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah, meskipun Real Madrid saat ini tampak memiliki semua modal untuk menjadi favorit juara, mereka tetap harus membuktikannya secara konsisten di setiap pertandingan. Jika Jose Mourinho benar-benar mampu mengembalikan mentalitas pantang menyerah yang menjadi ciri khas tim asuhannya, bukan tidak mungkin Real Madrid akan kembali menjadi kekuatan yang disegani, bukan hanya di kompetisi domestik, tetapi juga di level Eropa. Pengalaman Mourinho dalam menghadapi tekanan besar bisa menjadi nilai tambah yang sangat berharga, terutama ketika musim memasuki fase-fase penentuan. Di sisi lain, para pemain bintang juga harus mampu menjaga konsistensi performa agar strategi yang diterapkan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana. Persaingan menuju gelar La Liga dipastikan akan berlangsung sengit hingga pekan-pekan terakhir. Barcelona tentu tidak akan menyerah begitu saja, sementara Atletico Madrid selalu dikenal sebagai tim yang mampu memberikan kejutan ketika banyak pihak meragukan mereka. Bahkan tim-tim lain juga berpotensi mencuri poin penting yang dapat memengaruhi perebutan gelar juara. Inilah yang membuat kompetisi La Liga selalu menarik untuk diikuti dari awal hingga akhir musim. Menurut Sobat Raftel Sport, apakah kembalinya Jose Mourinho benar-benar akan langsung membuahkan gelar juara La Liga musim ini? Ataukah akan ada kejutan lain yang menanti di ujung musim? Apakah strategi pragmatis Mourinho masih menjadi senjata ampuh di era sepak bola modern? Atau justru dibutuhkan pendekatan yang lebih menyerang untuk membawa Real Madrid kembali ke puncak kejayaan? Coba tuliskan opini kalian di kolom komentar, lengkap dengan prediksi susunan pemain, formasi terbaik, serta alasan mengapa kalian yakin pilihan tersebut adalah yang paling ideal untuk membawa Los Blancos meraih trofi musim ini. Kami ingin membaca berbagai sudut pandang menarik dari para Madridista dan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton analisis dari kami hingga akhir video. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi bahan diskusi yang seru bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai konten seperti ini, bagikan video ini kepada teman-teman Madridista kalian agar semakin banyak yang ikut berdiskusi, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport, serta mengaktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan analisis terbaru, kabar transfer, ulasan pertandingan, hingga berbagai berita menarik dari dunia sepak bola. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas secara konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung tim favorit kalian, dan seperti biasa, salam olahraga.